Sadar, saya ini bukan tipikal orang pemberani sebetulnya. Secara manusia saya ini orang yang minder, rendah dirinya luar biasa. Saya jujur berkata pada saudaranya, saya tidak pernah berani mimpi bahwa saya akan jadi seorang pendeta. Saya ini background hidup saya rendah dirinya luar biasa. Saya sampai dengan kelas 3 SD, orang tua saya itu tungguin saya di sekolah. Hari ini anak-anak saya hari pertama masuk sekolah, tinggal aja mah. Sekolah masuk diri. Saya bangga sekali. Saya bilang, waduh ini anak-anak ini luar biasa. Dulu saya sampai kelas 3 SD, orang tua masih tungguin saya di sekolah. Kalau mereka pulang atau saya nggak lihat dia, nangis. Rendah diri saya besar sekali. Saya ketemu dengan orang yang terlalu saya kenal ya, ini bisa basah kuyup, keringat dingin saudara. Nggak ngapa-ngapain. Laki-laki, apalagi perempuan. Wah, itu makhluk mengerikan buat saya. Dulu. Sekarang istri saya perempuan, anak 3, 2 perempuan, saudara. Tapi itu yang terjadi. Saya dulu ya kalau ada ini ya, pendeta khotbah buat saya berkata, wah ini luar biasa. Saya nggak bisa kayak dia. Mata orang itu seperti yang Anda, matamu semua ini seperti siksaan kalau dulu buat saya. Diliatin orang begini tuh kayak orang ditikam. Saya merasa dihina habis, padahal nggak apa-apain. Saya ngerti orang yang rendah diri, saudara, seperti orang terbelenggu. Saya nggak punya nyali sama sekali. Semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kesanggupan manusia kita. Nah, saya belajar, saudara sekalian, pengalaman dengan Tuhan seperti itu ternyata punya akibat yang luar biasa buat kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini ya, saya jujur berkata, setiap kali ada saat-saat yang tidak mengenakkan buat daging yang harus dilewati. Dan sampai Tuhan datang, tidak ada orang yang bisa lewat daripada masa seperti itu. Ada saat-saat kejatuhan yang sangat menyakitkan. Ada saat-saat harga diri kita dijatuhkan habis. Ada saat-saat pergumulan yang kita nggak bisa tangani. Ada saat-saat di mana kenyataan kita yang sebetulnya dibongkar Tuhan keluar dan sadar bahwa kita masih jauh dari apa yang sebetulnya harus kita capai. Tapi semua itu kemudian kalau saya kembali ingat apa yang pernah Tuhan buat, fondasi yang Dia letakkan, saya berkata, Tuhan, dengan anugerah-Mu dan kekuatan-Mu, aku bisa. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan apa yang Tuhan sediakan dan anugerah-Nya, saya berkata, bisa Tuhan, karena anugerah-Mu. Amen, saudara. Abraham mengalami the God of glory. Dan semua kita, saya harap satu hari Anda akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sepertinya pada waktu Anda alami sepele. Kelak sekian waktu kemudian Anda berkata, ternyata itu luar biasa. Apa yang Allah berikan, sediakan luar biasa. Dan saya mau berani berkata pada saudara, dalam diri setiap kita ada pilihan Allah yang hebat, yang sudah Allah tetapkan atas kita masing-masing. Pengalaman Anda mungkin berbeda dengan saya. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara, Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gugur dan gagal kalau kita mau mentaati Dia. Nah, kembali ke Abraham sekarang. Abraham mengatakan, kita berkata, Abraham bertemu dengan the God of glory. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, engkau tinggalkan orang tuamu, keluargamu, tanahmu, pergi ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Abraham kemudian taat? Siapa yang berkata Abraham taat kepada Tuhan dan dia pergi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa yang berkata Abraham tidak taat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang takut terjebak? Tidak usah angkat tangan. Haleluya. Manusia adalah manusia. Mari kita lihat Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Setelah Anda baca, saya jelaskan, Anda berkata, untung tidak angkat tangan saya. Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Kejadian 11, 27 sampai 32.
Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Lihat, apakah Abraham taat? Kalau Anda perhatikan dengan jeli ya, Tuhan yang maha mulia datang kepada Abraham. Perintahnya kepada Abraham, engkau keluar. Tapi kenyataannya, yang membawa Abraham keluar siapa? Terah. Baca. Terah yang membawa Abraham keluar. Jadi rekonstruksinya kira-kira begini, saudara. Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah tidak akan pernah biasa-biasa, akan jadi luar biasa. Dia ngomong ke bapaknya, Papa Terah, aku ketemu dengan Allah yang maha mulia. Bukan berhala seperti yang kita sembah. Dia nyata, luar biasa, glorious. Dia berkata kita mesti pindah ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan ke kita. Nah, kemana nak? Belum tahu katanya. Ikut papa, kita mesti pergi. Dan rupanya Terah ambil inisiatif. Dia berkata, ayo pergi. Tuhan tidak pernah perintahkan Terah pergi, saudara. Tapi Terah yang berinisiatif memimpin mereka keluar, lalu Terah membawa mereka keluar. Jadi akhirnya yang mimpin bukan Tuhan, tetapi siapa? Terah. Nah, perhatikan. Di Alkitab itu, kata Ibrani, perjanjian lama merupakan bayang-bayang, dan perjanjian baru merupakan hakikatnya atau substannya. The Old Testament is the shadow, the New Testament is the substance. Jadi bayang-bayang itu dilihat di perjanjian lama, kenyataannya dilihat di perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama ini penuh dengan bayang-bayang. Sehingga kalau Anda perhatikan, setiap nama tempat, nama orang itu ada meaningnya. Tidak ada yang meaningless dalam Alkitab. Semua ada meaningnya, ada pengertiannya. Nah, nama Terah, saya yakin tidak kebetulan. Nama Terah itu artinya delay, atau penundaan, atau tertunda. Nah, kalau saudara perhatikan, karena Terah yang mimpin, dan nama Terah artinya delay, atau tertunda, atau penundaan, Abraham tidak bisa segera sampai ke tanah Kanaan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya, tapi Alkitab berkata mereka berhenti di mana? Di Haran. Nah, sekarang perhatikan. Mengapa mereka berhenti di Haran? Oleh karena Terah yang mimpin. Dan Haran itu merupakan tempat yang sangat penting, tempat perdagangan, marketplace sebetulnya. Yang dijual apa di sana? Berhala. Sedangkan daerah Ur Kasdim, tempat Abraham tinggal, itu tempat produsen. Orang-orangnya pinter membuat berhala. Bayangin, produsen ketemu dengan market. Jadi saudara, Terah tukang buat berhala, ketemu dengan tempat jual berhala. Dia berkata, di sini tempat aku dapat duit. Lalu kemudian dia berhenti di Haran. Kalau Anda hitung, Anda telusuri, kurang lebih mereka berhenti selama 15 tahun, mereka berhenti di Haran. Akhirnya apa? Tertunda. Dan selama 15 tahun tidak ada firman Allah, tidak ada perkataan Tuhan sama sekali, tidak ada apa-apa, nothing. Nggak ada apa-apa. Dan Stefanus mengatakan dengan jelas, sampai kemudian Terah mati. Lalu Alkitab mengatakan, and God moved him. Di Kisah Rasul, Allah memindahkan dia. Allah menggerakkan Abraham pindah. Sebab Tuhan tahu, kalau bukan dia yang pindahin orang ini, dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena kenyataan Terah yang mimpin. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, saudara. Berapa banyak di antara kita yang hidup seperti Abraham dan ada Terah dalam kehidupan kita? Kita ini kebanyakan punya Terah, saudara. Kita ngerti Tuhan mau kita kemana, ngerti.
Tapi ada bagian atau orang atau keadaan yang tidak bisa kita kompromikan. Atau kita coba kita kompromikan dengan kemauan Tuhan. Sehingga kita ini ngerti, Allah mau aku ke sini. Tapi ini berbagai faktor, kita berkata, aku tidak berani untuk menahannya atau menghadapinya. Lalu kita kompromi. Kalau saudara mengizinkan dirimu seperti itu, Terah yang mimpin di depanmu. Lalu kita tiap hari hanya kompromi terus dengan keadaan kita. Antara apa yang Tuhan mau, dengan apa yang kita tidak berani hadapi, kita kompromikan. Abraham mungkin sebagai orang timur sungkan ketika papahnya berkata, ayo kita pergi. Dan dia berkata, tapi Tuhan mau aku dipimpin dia. Cuman ini bapakku, gimana dong? Konfliknya berkepanjangan, akhirnya dia nyerah dengan pimpinan papahnya dan stuck terhenti di Haran 15 tahun. Dan selama 15 tahun tidak ada satu kata pun dari Allah yang turun dalam hidupnya. Ini hal yang menyedihkan dan di mana-mana ini terjadi. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak bisa mengikuti apa yang dia tahu Tuhan inginkan dalam hidupnya, oleh karena ada Terah-terah dalam hidupnya yang coba kontrol dia. Belum tentu orang, mungkin situasi, mungkin keadaan, tapi juga bisa orang, saudara. Mungkin di gereja ada orang-orang yang dominan sekali dan dia bukan pemimpin yang mencoba kontrol kita, berkata mesti begini, mesti begini, mesti begini. Mungkin mereka yang punya uang atau apapun, atau keadaan kita yang membuat kita berkata, aku ngerti Tuhan mau aku ke kanan, tapi keadaan berkata kiri. Lalu kita kompromi dan berkata tidak kanan, tidak kiri, tapi kita kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Siksak jalan kita. Anda akan delay dengan timetable-nya Tuhan, dengan jadwal Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan seringkali penundaan ini akan bisa berakibat sangat fatal dan berat buat kita, saudara. Tapi semua anak Tuhan, saya percaya, pernah mengalami itu, saudara. Tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada terah-terah tertentu dalam kehidupan kita. Nah, Anda yang ngerti terahmu itu apa, kalau Anda punya. Ada orang yang terahnya pacarnya, yang membawa selalu ke arah yang berbeda dengan apa yang engkau tahu Tuhan mau. Ada pendeta yang punya sekelompok teman-teman di majelis yang jadi terah dalam hidupnya. Dia tahu Allah mau dia ke situ. Dia ngerti kebutuhan mereka tidak sama dengan yang Tuhan mau. Dan kita ditarik terus ke arah yang berbeda. Saya berkata, kalau kita tidak bisa menang secara rohani, saudara sekalian. Saya nggak ngajari Anda berantem loh dengan orang lain. Anda harus menang secara rohani. Baru kemudian yang di luar akan selesai oleh karena campur tangan Tuhan. Tapi secara rohani Anda tidak bisa menang. Anda akan hidup diombang-ambingkan oleh terah-terah dalam hidup saudara. Akibatnya semua rencana Allah tertunda dalam hidupmu. Ada orang yang terahnya apa? Kedagingannya sendiri. Kemauannya sendiri. Ambisi manusia sendiri. Anda mesti hati-hati. Itu bisa jadi terah dalam kehidupan kita. Pokoknya segala sesuatu, apapun atau siapapun yang bukan dari Allah, yang mencoba untuk membuat kita berbalik arah ke tempat yang lain yang bukan Tuhan kehendaki, itu terah dalam kehidupan kita. Bagian kita berkata, sorry Papa Terah, aku menghormatimu, aku mengasihimu, but aku tahu ini Tuhan yang mau. Dan kadang-kadang kita dibawa pada titik di mana kita mesti memberikan decision, keputusan yang kadang-kadang berat, oleh karena kita tahu ada permintaan-permintaan yang terpaksa kita berkata, maaf, aku tidak bisa ikuti itu karena aku ngerti ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Kesanggupan kita untuk berkata tidak dengan terah akan membuat kita mampu bergerak terus seperti yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Amen. Nah, itu yang dialami oleh Abraham ketika dia berhadapan dengan terah. Dan kita berkata, sekarang buka Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Ini yang terjadi setelah Terah mati. Apa yang kemudian terjadi? Pasal 12 dari Kejadian ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat bahwa setelah Terah mati,
Lalu Allah berfirman, nanti kita akan lihat ya, waktu Abraham juga kawin dengan Hagar, sampai lahir Ismail, didiamin Tuhan, saudara. Setiap kali kita menyimpang dari apa yang Dia inginkan, dari kehendaknya yang sempurna, maka suara Tuhan akan mulai undur dari kita. Selalu begitu. Abraham mulai ikut Terah, maka Tuhan diam. 15 tahun Tuhan diam. Setelah Terah mati, dalam hidup kita hal yang sama terjadi. Ketika Terah dalam hidupmu mati, lalu Allah mulai berfirman. Dan Dia mulai bicara kepada kita. Selalu itu merupakan prinsip yang Anda harus pegang dalam hidupmu. Buang Terah dalam hidupmu. Biarkan Tuhan yang pimpin kita. Ketika kita dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendaknya yang sempurna, Anda akan melihat proteksi Tuhan yang luar biasa. Sekarang teruskan. Kejadian pasal 12 tadi, ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Anda perhatikan, apakah Tuhan berkata kepada Abraham kemana dia harus pergi? Nah, saya baru ngerti, tambah ngerti lah saudara ya, dalam 1 bulan terakhir ketika saya ke Israel terakhir ini. Saya pernah renungkan nih, Tuhan kenapa sih engkau tidak pernah ngomong kemana mereka harus pergi? Dan betul itu, Tuhan tidak pernah bicara pada mulanya, tanah yang akan dituju Abraham, yang akan diberikan itu tanah yang apa? Coba Anda bandingkan dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11, lihat pada ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lihat Alkitab berkata, dia pergi ke tempat yang tidak dia ketahui kemana dia akan pergi. Nah, kenapa kok Tuhan itu merahasiakan, saudara? Saya belajar ini hal interesting sekali. Sebab kalau diberitahu dari awal, kira-kira Abraham berkata, tidak mungkin Tuhan. Seringkali Allah merahasiakan kepada kita, oleh karena Allah mengerti, kalau diberitahu pun, Anda sukar untuk percaya. Nah ini luar biasa, saudara. Loh Pak, kenapa sih? Hebatnya apa sih Kanaan? Sekarang perhatikan, saya gambar sedikit, saudara. Kira-kira nih ya. Nah, ini Kanaan. Ini Mesir. Ini Mesopotamia. Ini Danau Galilea. Ada 2 sungai di sini. Masih ingat? Efrat dan Tigris. Ada sungai di sini. Sungai apa? Nil. Ini belajar sejarah sedikit, saudara ya. Saya dulu di Undip belajar sejarah. Peradaban dunia, pertama kali dunia kenal peradaban, itu muncul di Mesopotamia. Di daerah bentangan sungai Efrat dan Tigris. Kenapa sungai, Pak? Karena itu ada air untuk kehidupan. Sebagian besar tubuh kita ini air, saudara. Manusia nggak bisa hidup tanpa air. Jadi di mana ada air melimpah, di situ orang akan tinggal. Karena itu kebutuhan kita setiap hari. Right? Nah, kebudayaan dunia itu pertama muncul setelah zaman batu, zaman segala macam lah, zaman purba lah, zaman macam-macam. Ini secara historisnya aja. Kita mengerti bahwa peradaban dunia itu pertama kali muncul kuat di sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia. Anda harus ingat peristiwa seperti Menara Babel. Itu kan wujud kebudayaan manusia. Ya, secara manusianya. Itu kan teknologi tuh. Ya, di mana mereka? Ya di Babel sekarang. Irak. Mana itu Irak? Mesopotamia. Efrat Tigris itu sungai, negara Irak sekarang. Nah, peradaban pertama muncul di Mesopotamia, di 2 daerah ini. Kemudian setelah itu muncul peradaban yang kemudian muncul, menyusul Mesopotamia adalah di Mesir, di daerah sungai Nil.
Dunia waktu itu punya dua pusat kebudayaan atau peradaban, yaitu Mesopotamia dan Mesir. Nah, karena dua daerah ini peradabannya lebih tinggi, nah orang ketika peradaban makin tinggi, mereka akan banyak berhubungan satu dengan yang lain. Mereka bersaing, mereka juga berhubungan. Nah, ternyata untuk bisa mencapai Mesir dari Mesopotamia atau dari Mesir ke Mesopotamia, mereka tidak bisa melewati di bawah ini, karena ini gurun Arabia. Ini gurun, semua ini gurun. Tapi ada satu jalur yang bisa membuat mereka berhubungan, yaitu tanah Kanaan. Kenapa? Di sini ada lagi air, yaitu Danau Galilea dan Sungai Yordan. Disinilah mereka sebut sebagai Via Maris atau jalan laut sebetulnya. Nah, zaman dulu sampai sekarang, kenapa daerah Kanaan ini selalu jadi rebutan? Karena ada akar historisnya. Bahwa siapapun yang menguasai jalur ini, dia kontrol dua budaya ini. Dia kontrol dua negara ini. Seperti kalau saya kunci semua pintu, saya buka satu pintu di depan. Siapapun yang menguasai pintu itu, dia kontrol yang di dalam, dia kontrol yang di luar. Hubungan antara luar dan dalam tergantung dari yang jaga pintu itu. Nah, kalau Allah ngomong kepada Abraham, gua kasih kamu tanah Kanaan, dia bilang, sorry Tuhan, tidak mungkin. Kenapa? Sebab itu berarti Allah mau berkata, aku mau kamu kontrol dunia ini. Nah, dunia yang ada pada waktu itu, budaya pusatnya di dua tempat. Orang yang kontrol Kanaan, dia kontrol dunia pada waktu itu. Bagaimana seorang bernama Abraham, dari mana tidak jelas, nyembah berhala, ketemu Tuhan, dan dia berkata, ayo kontrol dunia. Dia berkata, ini Tuhan yang suka bergurau nih. Tapi yang luar biasa, Allah itu seringkali merahasiakan, supaya Anda mau diajar taat, mencapai yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu. Nangkap saudara? Dan ini yang kita mesti belajar untuk mengerti. Waktu saya tahu ini, waduh betul. Kontrol, menguasai dunia. Ayat perjanjian baru lah. Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Roma pasal 4 ayat 13. Silakan Victor. Roma 4:13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Lihat bahwa dia akan memiliki dunia, possess the world. Memiliki, menguasai, kontrol dunia ini. Secara geografis betul saudara. Zaman itu waktu dia berkata, ayo kontrol dunia, betul-betul dia kontrol dunia itu. Karena budaya di dua tempat ini, jalur penghubungnya adalah Kanaan, Israel sekarang. Jadi kalau siapapun memiliki tanah itu, dia kontrol dunia, betul-betul dia kontrol dunia. Sehingga Allah tidak memberitahu, sebab kalau diberitahu, tidak mungkin percaya. Coba misalnya, ada orang Tuhan ngomong pada saudara, Pak Bianto, dia berkata, hambaku Subianto, kamu akan jadi presiden menggantikan Gus Dur. Ayo kalau percaya, ngomongin. Susah bayanginnya. Nah, kalau jadi benar kita enak kok saudara. Beres ya Pak ya? Ingat kita loh kalau jadi presiden. Tapi itu, seperti itu gambarannya lah. Kita rakyat jelata, diomongin jadi presiden. Berat untuk percaya. Tapi kalau Allah berkata begini, ayo ikut aku. Ikut. Tahu-tahu sampai ke gedung MPR terus dilantik gitu kan. Kaget sebentar tapi, oh bener ini ternyata. Hal yang sama dengan Abraham sebetulnya. Allah berkata, aku akan berikan sebuah tempat buat kamu. Dia nggak tahu kemana, ikut. Lebih gampang. Tuhan ngerti kok. Sampai di mana batas kekuatan kita untuk bisa mentaati yang dia perintahkan. Nah, saya mau beritahu kepada Anda demi kasih Tuhan, itulah watak karakter Allah kita. Ingat perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi hambatan pertama yang harus dilewati adalah terah dalam kehidupan kita. Apakah Anda punya terah? Saya nggak tahu. Kebanyakan orang punya terah. Apakah itu perasaannya? Pikirannya sendiri, maunya sendiri, yang memimpin di luar apa yang Tuhan kehendaki, itu terah dalam hidupmu. Makanya perlu yang namanya die to self,
Mati atas kedagingan dan ambisi manusia kita sendiri. Nah, sekarang perhatikan. Proses jalannya hidup Abraham itu proses di mana Allah mematikan Abram yang lama dan dia berikan hidup Abraham yang baru. Dia pecahkan kulitnya, dia tabur dan diajari die to self. Nah, sekarang perhatikan ini yang kemudian Abraham buat. Dengar baik-baik ya, semua orang yang dipakai Tuhan selalu pernah buat kebodohan dalam hidupnya. Anda harus sadar. Tidak pernah ada orang yang langsung jadi ngerti semua, nggak bisa. Karena itu pertentangan. Konflik dalam kehidupan kita antara kehendak Allah dan kehendak Roh Kudus. Coba buka dulu Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin dalam bahasa aslinya diambil dari satu akar kata yang artinya intense konflik. Konflik yang berat. Dan kata anak, dari kata son, itu anak yang dewasa. Huios, a mature son. Nah, dengar baik-baik. Untuk mendewasakan kita, itu mesti ngelewatin proses. Di mana konfliknya terjadi. Konflik antara kemauan Tuhan dengan kemauan kita. Nah, konflik itu akan mendewasakan kita, di mana kemauan kita makin hari makin ditundukkan, dan kemauan Tuhan makin hari akan makin dominan dalam kehidupan kita. Sampai titik kita dipimpin oleh Roh Allah, Alkitab berkata, kamu huios, a mature son, engkau anak laki-laki yang dewasa dari Allah. Tapi proses konfliknya kita semua harus melewati. Nah, lihat sekarang lebih jauh apa yang dibuat Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 16. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 16. Silakan. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Berhenti dulu. Bahasa Inggrisnya bagus. He went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Tidak ada yang meaningless loh di Alkitab. Tidak ada yang tanpa arti di Alkitab. Alkitab berkata, he went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Dan ini naluri manusia untuk survive. Tanpa tanya Tuhan, tinggalkan Kanaan, turun ke Mesir. Terusin. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lihat saudara ya, saya mau sampaikan beberapa hal ini penting sekali. Nah watch, perhatikan baik-baik. Abraham punya naluri seperti kita punya naluri. Apa itu? Untuk survive. Bereaksi terlalu cepat untuk menyelamatkan nyawa kita. Ketika kelaparan terjadi, tanpa tanya Tuhan, he went down to Egypt. Itu tanah Allah berikan ke dia. Loh, tapi kan faktanya kelaparan Pak, hebat, kita perlu makan. Ya. Disitulah konflik terjadi antara kenyataan dengan firman Tuhan. Yang mendewasakan kita adalah kalau kita mengubah kenyataan sesuai dengan firman, bukan mengkompromikan firman sesuai dengan keadaan kita. Dengar ya saudara ya, manusia tidak bisa menutupi ketelanjangannya sendiri.
Manusia tidak pernah bisa menutupi apa yang kurang dari dirinya. Tuhan yang mesti campur tangan untuk protect kita dan cover kita dan nutupin kita. Sejak dari semula begitu. Abraham diajar bahwa kalau Allah berjanji, Tuhan yang berjanji yang bertanggung jawab. Nah, banyak orang Kristen begini, oh Tuhan berjanji, kita yang menggenapi. Salah. Tuhan janji, Tuhan yang harus bertanggung jawab menggenapi, karena kita bukan Tuhan. Nah, kalau Allah kerjanya cuma janji, kita suruh genapi, saya juga bisa jadi Tuhan. Tinggal janji aja, genapilah sendiri, usahalah sendiri. Tapi kita nggak bisa. Abraham akan belajar kelak. Nanti Ishak juga ya saudara, lihat modelnya kayak bapaknya. Kelaparan mau ke Mesir, dicegah Tuhan. Jangan. Untung dia taat. Sebab Allah ngerti, ini Ishak tidak setangguh bapaknya ini. Nanti ketemunya problemnya persis sama, pengecutnya persis sama. Istrinya disodorkan di depan untuk nyelamatin diri. Like father, like son, saudara. Baca nih cerita Alkitab ini. Ishak begitu, dan ini Abraham ini, orang nekatnya luar biasa. Anda tahu nggak? Bapak segala orang beriman, akarnya itu dasarnya pengecutnya luar biasa. Nah, Tuhan selalu pilih underdog begitu. Kayak saya, kayak semua kita ini. Anda merasa nggak mampu, bagus. Tuhan berkata, bisa gua pakai. Anda merasa mampu, Tuhan berkata, sorry, tidak kepake, saudara. Dia pakai orang-orang yang nggak mampu kayak kita, supaya kemuliaan milik dia, bukan milik kita. Sekalipun demikian, masih ada orang tidak tahu diri. Tetap dia sikat juga kemuliaan Tuhan akhirnya. Jangan, saudara.